Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Idewo Putu Ari Intaryadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2021, LPTK Universitas Negeri Surabaya, dengan nomor peserta 2015 026 84 108 dan nomor induk mahasiswa 21 00 10 39 21 81 00 36. Meski di masa pandemik COVID-19 ini tidak menyurutkan kami para konselor untuk selalu memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik. Bersama dengan video ini, saya akan menyajikan video praktik layanan konseling individu dengan kasus motivasi belajar yang rendah. Nah, sedikit saya paparkan latar belakang masalah dari siswa ini, yaitu KABS merupakan salah satu siswa yang sekarang bersekolah di SMK Negeri 2 Singaraja, kelas 10 kuliner 5. KABS ini mengalami masalah dalam belajarnya. Masalah tersebut sangat mengganggu dalam dirinya sehingga jarang mengikuti dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Masalah belajar ini muncul dikarenakan kondisi di masa pandemi ini. KABS harus membantu orang tuanya untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan sekolah. Dalam hal ini siswa yang bersangkutan untuk membeli kuota dan keperluan lainnya di sekolah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Setiawan. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Setiawan hari ini? Baik Pak. Oke, syukurlah. Bapak senang mendengarnya. Terima kasih Setiawan sudah bersedia hadir untuk memenuhi undangan Bapak. Setiawan tahu maksud Bapak untuk mengundang Setiawan ke ruang BK ini? Belum Pak. Apakah Setiawan sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Belum pernah Pak. Belum pernah? Oke. Kalau begitu Bapak akan menjelaskan apa itu konseling. Sebelum Bapak menjelaskan konseling itu apa, lebih baik kita berdoa dulu sebelum kita mulai konselingnya, agar nanti konseling ini bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing berdoanya ya. Oke, silakan kita berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke.
Jadi tujuan Bapak ini mengundang Setiawan ke ruang BK ini yaitu ada dua, ya, ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, ya. Jadi tujuan umumnya adalah Setiawan itu mampu memiliki motivasi belajar. Terus yang tujuan khususnya, yang pertama itu Setiawan mampu mengidentifikasi beberapa atau berbagai faktor penyebab dan yang menghambat untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang tujuan khusus yang kedua, Setiawan dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh Setiawan dengan baik. Terus yang ketiga, tujuan khususnya adalah Setiawan mampu menunjukkan usaha yang lebih tinggi dengan cara memenuhi tugas-tugas pembelajaran yang dibebankan kepada Setiawan. Oke, gitu ya. Kemudian konseling individu ini adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Saya tekankan itu konselor adalah guru BK sendiri, konseli itu adalah Setiawan, gitu ya. Saya ulangi, bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi, gitu ya. Dalam konseling ini Setiawan itu tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir. Bapak bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi kerahasiaan dari permasalahan Setiawan itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi hanya Bapak sama Setiawan saja yang tahu, gitu ya, dari permasalahannya. Nah, selanjutnya Bapak berterima kasih kepada Setiawan karena sudah dengan sukarela hadir untuk memenuhi undangan dari Bapak. Ya, artinya Setiawan masuk ke ruang BK ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain, ya. Dan terakhir Bapak harapkan nanti untuk terpaka, ya, nanti untuk terpaka, artinya Setiawan bersedia untuk terpaka atau terbuka dalam menceritakan masalah yang Setiawan hadapi. Ya, bagaimana Setiawan? Baik Pak, saya paham. Oke, sebelum kita mulai membahas permasalahan Setiawan, pertemuan ini dibatasi waktu, ya, kita dibatasi waktu. Kita akan melakukan konseling ini dengan mempergunakan waktu kurang lebih 40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Ya, bagaimana untuk Setiawan, siap? Siap, baik Pak, siap. Oke, terima kasih Setiawan. Kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Sebelum kita beranjak ke tahap selanjutnya, coba Setiawan jawab LKPD yang Bapak bagikan, ya. Baik Pak. Oke, ini saya sudah siapkan LKPD. Silakan diisi, ya. Dari atas dulu, dari nama.
Oke, sudah selesai. Nah, jadi gini, kita langsung ke inti. Kalau boleh Bapak tahu apa kesibukan Setiawan sekarang? Kesibukan saya selain belajar juga membantu orang tua Pak. Luar biasa Setiawan. Walaupun Bapak tahu bahwa saat ini pembelajaran secara daring semua dilakukan di rumah, tetapi Setiawan Bapak pantau dan Bapak juga dapat laporan dari guru mapel dan wali kelas. Di awal pembelajaran Setiawan rajin absen, tetapi semakin lanjut Setiawan sering tidak absen begitu. Dan juga pada absen BK juga Setiawan sering absen. Kalau boleh Bapak tahu apa kendala dari Setiawan? Iya Pak, belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru Pak. Masalahnya apa, kok bisa Setiawan sampai sering dimarahi? Mungkin karena saya jarang mengerjakan tugas Pak. Oke, coba Setiawan ceritakan lebih dalam hal-hal apa saja yang membuat Setiawan tidak bisa mengerjakan tugas. Begini Pak, awal-awal COVID perekonomian keluarga saya masih tidak terlalu sulit Pak. Setelah berjalan beberapa bulan, pendapatan orang tua saya semakin menurun Pak. Baik, kerja apa orang tua Setiawan? Bapak saya jual nasi jingo Pak, tapi bikinnya sedikit-sedikit karena yang beli juga sedikit efek dari PPKM. Iya. Selain itu Bapak kerja di mana ya, dan sebagai apa Bapak Setiawan? Bapak saya kerja di Jawa Pak sebagai supir bangunan. Supir bangunan di Jawa ya. Bapak sering kirim biaya untuk Setiawan dan sekolah dan keluarga? Semenjak COVID ini jarang Pak, karena Bapak saya sekarang hanya kerja 2 kali seminggu dan penghasilannya juga tidak menentu, jadi tidak cukup untuk biaya hidup. Makanya saya kerja Pak di tempat paman. Oke, itu mata sudah merah itu. Nangis atau enggak Pak? Ya. Kerja apa di paman itu, Setiawan? Saya bantu ngablas mebel di rumah paman Pak. Juga bingung saya mau cari uang untuk beli kuota belajar ya Pak. Terus saya juga pikir ke depannya bagaimana. Saya bingung, terus saya berpikir untuk ikut saja cari kerja Pak. Saya kerja dari pagi sampai sore biar dapat saja upah untuk bisa saya kumpulin untuk membantu uang dapur bapak saya, bekal adik saya, dan juga untuk membeli kuota Pak, karena bantuan kuota dari pemerintah tidak cukup Pak. Iya, tidak cukup. Oke, Bapak memahami apa yang Setiawan rasakan ya mengenai masalah keluarga. Sebelum lanjut, apa hari ini Setiawan tidak bekerja? Hari ini saya izin Pak, kerjanya setengah hari. Oke, mengenai masalah yang Setiawan alami terkait dengan masalah ekonomi keluarga, apa orang tua Setiawan tidak menanyakan tentang sekolah Setiawan selama pembelajaran daring ini? Bapak saya sih pernah Pak menanyakan apakah tentang pelajaran bagaimana. Jadi saya bilang kalau tugas semua lewat Google Classroom dan WA, tapi karena jarang ada kuota ya bagaimana lagi. Baiklah, Bapak mengerti apa yang Setiawan rasakan. Bapak juga sangat kagum dengan Setiawan. Kenapa seperti itu? Karena Setiawan sangat semangat menjalani ini ya. Kemudian jika Bapak boleh tahu, Setiawan mendapat masalah ini, apa yang Setiawan rasakan? Begini Pak, saya sekarang ini dalam keadaan yang sulit
Jadi pelajaran saya cukup terganggu Pak, karena mau belajar badan sudah capek, ngantuk, dan juga LKS tidak ada. Keinginan saya ingin seperti teman-teman saya yang lain, habis belajar kerjakan tugas bisa istirahat, tapi karena keadaan berbeda ya bagaimana lagi Pak, ya mau tidak mau ya harus saya jalan. Oke. Bapak paham perasaanmu. Kalau boleh Bapak tahu lagi, Setiawan kerja di rumah paman mulai dari jam berapa sampai jam berapa sekarang? Kalau itu tidak menentu Pak, biasanya dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore Pak. Kalau tidak ada orderan kadang-kadang juga setengah hari bisa. Oke. Saat Setiawan tidak kerja, apa yang Setiawan lakukan? Saya sih inginnya mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan, tapi tidak semuanya yang bisa saya selesaikan Pak, karena banyak. Oke. Jadi meskipun Setiawan libur, tidak bekerja begitu, Setiawan belum tentu bisa menyelesaikan tugas yang belum tuntas itu. Ya. Ya Pak. Terus sekarang bagaimana? Saya inginnya belajar yang memang ingin saya lakukan dan bukan karena terpaksa. Ya, bagus sekali itu. Setiawan sudah sanggup berdiri sendiri dalam mengadakan integrasi dengan lingkungannya, gitu ya. Ya Pak, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini tidak tepat, karena saya sadar harusnya saya ini belajar lebih giat dan menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. Oke, Setiawan mengatakan harus belajar lebih giat dan menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. Tetapi Setiawan lebih banyak waktunya untuk bekerja sampai sore. Iya Pak, saya juga bingung harus bagaimana. Nah, lalu bagaimana saya untuk merubahnya Pak? Nah, itu saya serahkan semuanya kepada Setiawan karena ini masalah Setiawan. Jadi Setiawan yang mencari solusi sendiri untuk masalah Setiawan begitu. Setiawan maunya bagaimana? Saya inginnya untuk memperbaiki nilai dan menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda banyak. Baik, Setiawan ingin memperbaiki nilai dan menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda. Ya Pak, kalau saya begini terus saya akan tidak naik kelas. Oke, jadi Setiawan juga merasa takut untuk nilai akhir semester. Ya Pak, saya takut gagal, pastikan juga saya sama orang tua saya nilai saya jelek ya Pak. Apa bisa saya naik kelas? Untuk untuk syarat naik kelas ya. Untuk sementara ini karena Setiawan jarang mengumpulkan tugas dan ulangan harian dari guru makul atau guru produktifnya, pasti nilai Setiawan itu di bawah KKM. Karena syarat naik kelas salah satunya ini ya, nilai semester 1 ditambah nilai semester 2 itu terus dibagi 2. Itu misalkan kalau nilai di bawah KKM ada 3 mata pelajaran, itu juga sudah syarat tidak naik kelas gitu. Kalau sekarang saya mulai menyelesaikan tugas-tugas dan ulangan yang belum saya ikuti, apakah masih bisa Pak untuk biar saya bisa naik kelas? Masih bisa. Jadi kalau memang tekad Setiawan itu mau menyelesaikan tugasnya, Bapak bisa bantu dan masih bisa untuk menyelesaikan yang lain ya. Dan Bapak sangat bangga sama Setiawan karena sudah ada usaha untuk merubahnya ya. Saya acungi jempol untuk usaha Setiawan. Terima kasih Pak. Baiklah. Sekarang Bapak ingin mengetahui reward ya. Saya ingin mengetahui reward yang Setiawan inginkan saat dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Baik Pak, reward yang saya inginkan saat dapat melakukan kegiatan pelajaran dengan baik, yaitu saya ingin nilai saya minimal rata-rata KKM lah Pak. Misalkan jika bisa di atas KKM ya saya akan dapat
depankan saya akan coba untuk lebih fokus dalam belajar itu. Oke, bagus sekali. Setiawan telah menemukan solusi yang Bapak pikir sudah tepat. Dan apa Setiawan mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Pak, saya ingin sekali naik kelas Pak. Oke, Bapak yakin bahwa Setiawan pasti bisa. Setiawan tentu tahu apa yang terbaik untuk diri Setiawan sendiri, ya. Baik Pak, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya janji akan mendahulukan belajar dan lebih giat lagi dalam belajar. Oke, Bapak senang sekali mendengarkan antusias dari Setiawan ini. Apa masih ada hal yang lain yang ingin Setiawan sampaikan lagi? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Pak. Oke, baiklah. Bapak simpulkan bahwa proses konseling ini Setiawan tengah mengalami masalah ekonomi, ya, yang tidak menentu, bilang seperti itu. Masalah tersebut berpengaruh pada rendahnya keinginan untuk belajar, dan akar dari masalah Setiawan itu adalah dari rendahnya itu motivasi Setiawan itu rendah dan tidak adanya kuota, dan Setiawan juga memiliki semangat untuk merubah semuanya. Seperti itu ya Setiawan ya? Ya Pak, benar sekali. Oke, baiklah. Jadi selama proses konseling ini apa yang Setiawan rasakan? Saya merasa lebih lega karena bisa bercerita tentang Bapak saya sekarang. Saya juga sudah tahu apa yang harus saya lakukan ke depan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Setiawan lakukan? Lalu untuk kedepannya saya akan lebih rajin lagi untuk menyelesaikan pembelajaran. Saya tidak akan mengecewakan orang tua saya, Pak. Saya juga coba merubah diri saya Pak untuk lebih semangat dan fokus belajar. Setelah ini saya akan menghubungi guru untuk meminta tugas-tugas saya yang sudah tertinggal. Bagus sekali Setiawan. Baiklah, terima kasih Setiawan. Setiawan sudah mau bercerita dengan Bapak. Setelah konseling ini berakhir, Bapak akan pantau terus kondisi Setiawan. Jika ada waktu yang senggang lagi seperti itu, apakah Setiawan bersedia untuk mengadakan konseling lagi? Ya Pak, saya setia. Oke, luar biasa sekali ya Setiawan. Semoga Setiawan bisa mencapai apa yang Setiawan inginkan. Jadi saya ucapkan terima kasih Setiawan. Sama-sama Pak. Baik Setiawan, sebelum kita akhiri konseling ini, Bapak beri tugas ya. Bapak beri tugas untuk Setiawan. Silakan jawab pertanyaannya, yaitu saya kasih tugas berupa ini KPD sudah, saya kasih tugas ini nih, evaluasi hasil, penilaian hasil layanan konseling, serta kepuasan konseli. Ya, jadi tugas-tugas yang saya berikan ini nantinya Setiawan buat atau kerjakan ini di rumah saja ya. Ini kerjakan di rumah saja, jangan tergesa-gesa. Saya kasih waktu sampai besok saja ya. Ini sudah ada instrumen evaluasi, penilaian hasil layanan konseling, serta kepuasan konseli. Itu bisa dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan di sini di meja Bapak. Kalau tidak ada Bapak di sini ya. Baiklah, sebelum kita akhiri ya, karena kita tadi diawali dengan doa dan juga
proses konseling individu ini sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, mari kita sekarang tutup konseling individu ini karena sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing ya. Oke, doa saya pimpin. Silakan berdoa, dimulai. Selesai. Baik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih setiawan karena sudah bersedia hadir. Ya. Jadi setiawan sekarang boleh kembali lagi ke kelas. Jangan lupa untuk besok ini dikumpul. Apabila saya tidak ada di meja, silakan taruh saja di atas meja di sini. Ya. Besok jangan sampai lupa untuk mengumpulkannya. Ya, silakan setiawan kembali ke kelas. Ya Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi.